Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan desain test case pada mata kuliah testing dan implementasi. Sebelumnya, Suneo Yamaura mengungkapkan hanya ada satu aturan untuk mendesain test case, yaitu desain test case harus melingkupi semua fitur, namun jangan membuat terlalu banyak test case. Desain test case untuk software sendiri atau produk rekayasa sendiri itu akan sangat menantang layaknya membuat produk itu sendiri. Nah, berdasarkan objektivitasnya, kita harus melakukan desain test yang memiliki kemungkinan tertinggi dalam menemukan error dan harusnya kebanyakan terjadi dengan waktu dan usaha yang minimum. Jadi dengan aksi yang sedikit kita harus bisa menemukan error yang banyak. Ada banyak metode desain test case untuk software yang saat ini telah berkembang. Metode ini menyediakan pengembangan dengan pendekatan semantik terhadap testing. Yang lebih penting, metode-metode tersebut menyediakan mekanisme yang dapat membantu untuk memastikan kelengkapan dari testing itu sendiri dan menyediakan kemungkinan tertinggi untuk mendapatkan error pada software. Nah, tiap produk hasil rekayasa dapat dites dalam dua cara. Yang pertama itu dengan berdasar pada fungsi yang dispesifikasikan dari produk. Jadi, tes dapat kita lakukan dengan mendemokan aplikasi, kemudian mencoba setiap fungsi yang ada pada aplikasi tersebut. Jika telah beroperasi secara penuh sesuai dengan diharapkan, sementara pada saat bersamaan kita lakukan pencarian error terhadap fungsi tersebut. Dengan mengetahui operasi internal dari produk, tes dapat dilakukan juga untuk memastikan semua komponen berjalan sebagaimana mestinya. Jadi untuk yang bagian kedua ini kita harus tahu bagian internalnya. Contoh internalnya itu dibuat dengan bahasa pemrograman apa, menggunakan database apa. Nah, operasi internal berlaku berdasarkan pada spesifikasi dan semua komponen internal telah cukup diperiksa. Jadi pendekatan pertama biasa kita sebut dengan black box testing, dan pendekatan yang kedua itu kita sebutnya white box testing. Masing-masing testing ini, metode testing ini kita akan bahas satu persatu pada video yang terpisah. Untuk kali ini kita mempelajari test case-nya saja. Jadi definisi test case sendiri adalah tes yang kita lakukan berdasarkan pada suatu inisialisasi masukan, kondisi ataupun hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi kita yang menentukan akan seperti apa jalannya tes. Adapun kegunaan dari test case ini adalah pertama untuk melakukan testing kesesuaian suatu komponen terhadap spesifikasi atau disebut dengan black box testing. Yang kedua itu untuk melakukan testing kesesuaian suatu komponen terhadap desain. Jadi yang pertama black box testing itu kesesuaian komponen terhadap spek, sedangkan white box testing itu kesesuaian komponen terhadap desain aplikasinya. Hal yang perlu kita ingat bahwa testing tidak dapat membuktikan kebenaran semua kemungkinan eksekusi dari suatu program, namun dapat didekati dengan melakukan perencanaan dan desain test case yang baik sehingga dapat memberikan jaminan efektivitas dari software sampai tingkat tertentu sesuai dengan yang kita harapkan. Sedikit tentang white box testing. White box testing biasa disebut dengan glass box testing atau metode desain test case yang menggunakan struktur kendali dari desain prosedural. Metode desain ini bisa menjamin kalau semua jalur yang independen atau terpisah dapat kita tes setidaknya satu kali. Kemudian metode ini juga menjamin semua logika keputusan dapat dites dengan jalur yang salah maupun jalur yang benar. Kemudian semua perulangan atau loop dapat kita tahu batasannya dan ikatan operasionalnya. Kemudian semua struktur internal dapat kita tes untuk memastikan validitasnya. Seringkali white box testing kita asosiasikan dengan pengukuran cakupan tes atau test coverage metric yang mengukur persentase jalur-jalur dari tipe yang dipilih
untuk dieksekusi oleh test case tersebut. Mengapa melakukan white box testing jika black box testing bisa kita gunakan dengan mudah untuk mengecek pemenuhan terhadap kebutuhan atau spesifikasi? Nah, yang pertama alasannya adalah kesalahan logika dan asumsi yang tidak benar kebanyakan dilakukan ketika coding. Untuk kasus tertentu, dibutuhkan kepastian bahwa eksekusi jalur ini sudah dites. Nah, pada black box testing kita tidak perlu tahu bagaimana atau dengan bahasa pemrograman apa atau dengan algoritma apa aplikasi itu dibuat. Sedangkan pada white box testing kita harus tahu betul aplikasi ini dibuat dengan bahasa pemrograman apa, kemudian dia menggunakan algoritma yang seperti apa. Karena kita ingin mengetes logika dan asumsi yang ada di dalam skrip aplikasi tersebut. Yang kedua, asumsi bahwa adanya kemungkinan terhadap eksekusi jalur yang tidak benar. Dengan white box testing dapat ditemukan kesalahan ini. Jadi, karena kadang banyaknya logika di dalam skrip aplikasi, kemungkinan untuk kesalahan eksekusi jalur itu ada pada suatu aplikasi. Makanya kita harus tes dengan white box testing. Kemudian kesalahan penulisan yang acak seperti berada pada jalur logika yang membingungkan pada jalur normal. Nah, kesalahan penulisan ini kadang membuat aplikasi tetap berjalan seperti biasa namun menghasilkan output yang berbeda dengan yang diharapkan. Argumen di atas adalah kesalahan-kesalahan yang tak dapat ditemukan dengan menggunakan black box testing sebaik apapun sekali kita mengetesnya. Ada satu cara untuk mengukur secara kuantitatif hasil tes kita menggunakan white box testing, yaitu menggunakan cyclomatic complexity. Jadi pada konteks metode basis pair testing, nilai yang dihitung untuk cyclomatic complexity ini menentukan jumlah jalur yang independen dalam kumpulan basis suatu program dan memberikan jumlah tes minimal yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua pernyataan telah dieksekusi sekurangnya satu kali. Nah, setiap jalur independen itu adalah jalur pada program yang memperlihatkan satu kelompok baru dari pernyataan proses atau kondisi baru. Rumus untuk menghitung cyclomatic complexity yaitu adalah region atau complexity yang diwakili dengan VG sama dengan E yang mewakili edge atau garis dikurang dengan N atau mewakili nodes titik diberi tambah 2. Nah, penggunaan rumus ini akan kita bahas bersamaan dengan pembahasan white box testing. Demikian video kali ini. Silakan review kembali, baca materi kembali, dan saksikan video yang selanjutnya.